Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Elyasari dengan NPM 2478082 dari semester 3 kelas C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan hands-on tentang analisis regresi menggunakan dataset air quality and pollution. Sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini pada lab 11 tentang analisis regresi. Yang dimana saya tuh mendapatkan topik dataset yaitu air quality and pollution. Di sini kita bisa masuk ke Kaggle ya. Tapi di sini saya Oke, di sini bisa terlihat pada datasetnya tentang e-commerce data. Jadi pada video kali ini tuh saya akan memberi penjelasan tentang pengertian analisis regresi, kemudian penentuan variabel dependen dan independen sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, di sini saya menggunakan mendapatkan public open data source pada World Air Quality OpenNAC. Jadi di sini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa downloadnya ya. Ini saya mendapatkan dataset yang sama seperti minggu yang lalu gitu. Di sini kan pada video ini kan diperintahkan untuk membuat video hands-on berisi penjelasan penentuan variabel dependen dan independen hingga interpretasinya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke. Nah, selain independen dan dependen, pembuatan model regresi linear berganda juga akan saya jelaskan, serta penjelasan kodenya, interpretasi hasil, serta evaluasi model regresinya. Nah, sebelum masuk ke situ, analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antar satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen gitu. Tujuan utamanya adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen gitu. Dan bagaimana variabel tersebut tuh dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Jadi dalam konteks dataset kualitas udara ini yang dimana analisis regresi itu bertujuan untuk melihat bagaimana faktor-faktor seperti lokasi geografisnya, lalu jenis polutannya, dan kode negara dapat mempengaruhi nilai pengukuran kualitas udara. Jadi di sini kan saya mendapatkan dataset yang bernama Air Quality and Pollution Dataset dari OpenNAC ya. Ya, dataset ini itu berisi tentang nilai pengukuran polusi udara dari berbagai negara gitu. Nah, variabel yang saya pilih untuk analisis regresinya yaitu variabel dependen Y-nya. Nah, variabel dependennya yaitu value nilai pengukuran kualitas udaranya. Nah, variabel independennya dia itu terdapat latitude, longitude, polutan,
country code. Nah, di sini latitude itu adalah lokasi lintangnya. Kemudian longitude itu lokasi bujur. Kemudian polutan itu adalah jenis polutannya, seperti PM2,5, 03, lalu CO2 dan N02 gitu. Kemudian di sini juga terdapat country code-nya. Nah, country code itu seperti kayak Indonesia itu disingkat jadi ID, lalu Australia disingkat jadi AU gitu. Itu country code ya. Jadi keempat variabel ini, latitude, longitude, polutan, country code ini, dia itu dipilih karena secara logis itu dapat mempengaruhi nilai polusi, yaitu value ya. Jadi Y-nya itu value, lalu X-nya itu latitude, longitude, polutan, country code. Jadi value itu sebagai dependent dan latitude, longitude, polutan, country code ini sebagai independennya gitu. Nah, oke, jadi di bagian ini saya akan menjelaskan ya pada tahap pertama, yaitu kita tuh mengimport data dan identifikasi variabel. Jadi di mana kita tuh mengimport dulu ya. Di sini import pandas ASPD, yang dimana mengimport library pandas untuk mengolah dataset dalam bentuk table, lalu import NumPy, lalu import Seaborn SNS, serta import Matplotlib, yang dimana digunakan untuk membuat visualisasi seperti heatmap, histogram, scatterplot, dan grafik regresinya. Kemudian di sini juga import stats models, yang dimana library utama untuk menjalankan analisis regresi linear, menghasilkan koefisien dan R-squared, kemudian uji T, uji V, dan lain-lain gitu. Kemudian di sini dia membaca DF, PDRead. Nah, di sini dia itu membaca datasetnya. Dataset air quality dipisahkan menggunakan tanda titik koma, sehingga kita tuh harus menambahkan parameter SEP gitu, SEP ini. Yang dimana dataset itu berisi value, koordinat, polutan, serta country code gitu. Di sini juga dia tuh memisahkan untuk latitude, longitude-nya, memisahkan koordinat menjadi latitude dan longitude. Karena koordinat berbentuk lat long, maka harus dipisahkan agar bisa menjadi variabel numerik untuk regresi gitu. Oke, jadi itu ya pada tahap 1, yang dimana dia tuh menghasilkan data berhasil dimuat. Jadi jumlah data baris kolomnya, barisnya 611177, kemudian kolomnya 10 ya. Sini bisa kita lihat jumlah missing value-nya 0 untuk city sebanyak ini. Oke, di sini terdapat distribusi nilai polusi udara atau value-nya. Oke, kita masuk ke tahap 2 ya. Jadi pada tahap 2 ini membangun model regresi linear berganda. Yang dimana di sini terdapat DFN code, ya DFN code ini, dimana pada PD get numpys, PD get dummies. Oke, di sini kita bisa lihat aja sendiri ya. Nah, nih depth variable value, kemudian metodenya apa, kemudian date-nya, lalu R-squared, V statics kita lihat. Lalu di sini juga nilai polutannya. Di sini bisa kita lihat notes. Nah, catatannya nih, standar error mengasumsikan bahwa matriks covariance dari error sudah benar. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil uji T dan P value dapat menjadi tidak akurat. Kemudian yang kedua, condition number sangat besar. Ini menunjukkan adanya masalah multi
multikolinearitas untuk permasalahan numerik dalam model regresi, serta multikolinearitas terjadi ketika variabel independen saling berkorelasi tinggi sehingga mempengaruhi stabilitas koefisiennya. Jadi di situ Y itu nilai polisi yang ingin diprediksi, setelah X-nya itu adalah semua variabel bebas atau latitude longitude gitu. Kemudian masuk ke tahap 3. Sebentar. Oke, di sini terdapat visualisasi model regresinya. Jadi pada visualisasi model kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3 analisis regresi. Nah, jadi pada analisis regresi ini tuh dia tuh termasuk heat map korelasi, kemudian multikolinearitas, Kiki plot, normal residual. Dan di sini itu dijelaskan ya pada tahap yang ketiga ini. Nah, koefisien regresinya, latitude-nya berapa, longitude, polutan, kontrikot, serta R squared-nya. Nah, korelasi antar fitur atau heat map-nya. Nah, interpretasinya, korelasi dihitung berdasarkan variabel numerik yang benar-benar relevan. Jadi warna merah sama dengan korelasi positif. Nah, biru itu sama dengan negatif gitu. Jadi semakin gelap warnanya, semakin kuat hubungannya. Kemudian di sini juga terdapat uji T dan uji V. Kemudian interpretasi dari tabel di atas menunjukkan signifikansi setiap variabel menggunakan uji T. Nah, uji V itu berada pada bagian atas numeri atau F statistik. Nah, P value sama dengan variabel signifikan. Kemudian di sini juga terdapat uji asumsi klasik regresinya, Kiki plot, uji normalitas residualnya. Nah, titik mengikuti garis. Jadi residual tuh normal. Nah, ketika titik menyimpang jauh dari garis, artinya tuh residualnya tidak normal ya. Nih. Kemudian uji multikolinearitas VIV versi cepatnya. Nah, interpretasinya VIV hanya dihitung untuk variabel numerik yang dimana menghitung latitude dan longitude. Yang VIV 5 sama dengan aman, gitu. Tidak terjadi multikolinearitas. Jadi menghindari perhitungan VIV besar dari dummy kategori. Dan di sini juga terdapat uji heteroskedasitas. Dan interpretasinya P value lebih kecil 0,05 terjadi heteroskedasitisitas yang mana di sini lebih besar tidak terjadi ya. Kemudian di sini juga interpretasi DW-nya, DW2 tidak ada autokorelasi. Nah, DW lebih kecil dari 1. DW lebih kecil dari 1, autokorelasi positif. Nah, DW lebih besar 3, autokorelasi negatif. Nah, di sini pada tahap 4 yaitu visualisasi model regresi. Yang dimana pada tahap 4 ini kita bisa lihat untuk tahap 4.
tahap ini tentang visualisasi model regresi ya. Visualisasi model yang dimana pada visualisasi model ini dia tuh analisis regresi visualisasi model ini tuh visualisasi yang dilakukan untuk memahami kualitas model secara intuitif gitu. Nah, di sini kan terlihat ya bahwa visualisasi tentang scatter plot aktual versus prediksi. Nah, di sini tuh titik prediksi menyebar jauh dari garis diagonal. Maka tuh artinya tuh dia tuh modelnya tuh lemah gitu. Nah, di sini interpretasinya titik mendekati garis diagonal, maka prediksinya tuh baik. Jika menyebar jauh, maka modelnya tuh kurang akurat. Nah, pada kasus ini titik cenderung menyebar, artinya model tuh belum kuat gitu. Kemudian residual plot. Nah, residual plot ini dia tuh tidak tersebar secara acak, ada ketidakstabilan model. Jadi residual menyebar acak di sekitar garis 0, maka modelnya itu baik. Jika membentuk pola lengkung atau corong, ada masalah heteroskedasitisitas. Jadi pada dataset ini tuh sering muncul pola menyebar, indikasinya modelnya tuh belum fit. Jadi lalu histogram residual. Nah, histogram ini dia tuh distribusi residual tidak terbentuk bell curve. Nah, yang artinya residual tuh tidak normal. Di sini juga interpretasinya bentuk mendekati lonceng residual normal. Jika miring atau banyak outlier, maka residual tidak normal. Lalu di sini juga terdapat box plot polutan. Nah, box plot polutan ini interpretasinya setiap jenis polutan memiliki rentang nilai value yang berbeda. Jadi polutan tertentu dapat memiliki nilai jauh lebih tinggi atau memiliki outlier. Kemudian di sini juga terdapat sebaran geografis polusi nilai value ya. Nah, titik menunjukkan lokasi pengukuran. Warna lebih terang sama dengan polusi lebih tinggi. Jadi di sini membantu melihat pola geografis polusinya. Oke. Jadi pada tahapan ini, visualisasi ini tuh membantu menjelaskan kenapa sih model regresi itu memiliki performa rendah gitu. Dan lanjut ke evaluasi model. Nah, evaluasi model ini, tahapan ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah modelnya tuh sudah baik atau tidak gitu. Nah, di sini R-squared itu menunjukkan seberapa besar variabilitas nilai value yang dapat dijelaskan oleh model. Jadi R-squared itu sangat rendah, artinya tuh model tidak menjelaskan data dengan baik. Jadi banyak variabel tidak signifikan. Nah, kemudian di sini juga tuh kita lihat ya, di sini kita lihat untuk interpretasi dari ini, UJT mengevaluasi apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap value. Nah, bisa kita lihat p-value lebih kecil 0,05 variabel signifikan. Kalau lebih besar variabel tidak signifikan. Nah, UGF itu mengevaluasi apakah model secara keseluruhan itu signifikan. Jadi pada model ini banyak variabel dummy, tidak signifikan gitu. Nah, di sini dia melakukan evaluasi asumsi klasik, lalu terdapat normalitas residual, heteroskedastisitas, kemudian autokorelasi, kemudian multikolinaritas, serta evaluasi error prediksinya. Di sini MSE mean squared error serta RMSE root mean squared error. Nah, di sini MSE dan RMSE mengukur besarnya kesalahan prediksi model. Semakin kecil RMSE, model semakin akurat. Jadi model ini tuh memiliki RMSE yang cukup besar, prediksinya masih lemah gitu. Nah, di sini kita kesimpulannya, model regresi linear ini kurang optimal untuk memprediksi nilai polusi udara atau value, namun tetap dapat dijadikan dasar analisis hubungan secara umum. Nah, tahapan 6-nya selesai. Lihat tahapan prediksi 5 periode ke depan. Nah,
Jadi pada prediksi ini dilakukan menggunakan 5 data terakhir dalam dataset. Kemudian model memberikan nilai prediksi untuk value, tetapi karena akurasi model rendah, hasil prediksi hanya digunakan sebagai gambaran kasar gitu, bukan prediksi yang akurat. Nih bisa kita lihat ya. Oke. Nih bisa kita lihat data input 5 periode. Oke, ini hasil prediksinya periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Ini ya, bisa kita lihat periode pertama, periode kedua, periode ketiga, keempat, serta kelima gitu. Nah, jadi grafik ini menunjukkan perubahan nilai prediksi pada 5 periode. Prediksi ini dibuat berdasarkan nilai rata-rata variabel independen. Hasil memungkinkan untuk analisis kecenderungan atau skenario estimasi kualitas udara. Nah, oke. Jadi menurut saya udah ya pada lab 11 ini. Jadi sebagai kesimpulannya, analisis regresi linear berganda pada dataset air quality ini menunjukkan bahwa variabel-variabel geografis, jenis polutan, dan kode negara itu tidak memiliki hubungan linear yang kuat terhadap nilai pengukuran polutan. Model regresi yang dihasilkan itu memiliki performa yang lemah dan tidak memenuhi beberapa asumsi klasik sehingga tidak cocok digunakan untuk prediksi akurat. Nah, jadi menurut saya itu tadi penjelasan pada praktikum lab 11 tentang analisis regresi. Oke, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.